Mungkin boleh ceritakan gak sih Kak kronologinya sampai ditipu sama orang ini seperti apa? Setelah BAP mungkin saya bisa ceritain kejadiannya gimana, kronologi saya, kerugian segala macam. Untuk kerugiannya berapa Kak? Sesuai di laporan saya itu sekitar 3 miliar. Kabarnya juga dapat ancaman. Ancamannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Kasus dugaan penipuan investasi kripto yang menyeret nama influencer finansial Timothy Ronald terus bergulir. Pada Selasa 13 Januari 2026, seorang pelapor bernama Younger bersama dua saksi memenuhi panggilan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Younger tiba sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat dan menyampaikan bahwa pemeriksaan masih berada pada tahap berita acara pemeriksaan atau BAP. Ia mengaku sebagai anggota Akademi Kripto dari komunitas yang dikelola oleh Timothy bersama rekannya yakni Kalimasada. Dalam keterangannya, Younger menegaskan bahwa dirinya mengalami kerugian hingga 3 miliar rupiah akibat dugaan penipuan tersebut. Sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, Younger memasuki ruang pemeriksaan dan kuasa hukumnya Jajang menyebutkan bahwa dua saksi juga turut hadir mendampingi meski identitas mereka belum diungkapkan ke publik. Sebelumnya Timothy Ronald dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan investasi kripto. Laporan tersebut dibuat oleh sejumlah anggota dari Akademi Kripto yang mengaku dirugikan setelah mengikuti arahan investasi aset digital. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa penyidik akan mendalami kasus dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi serta menganalisis barang bukti yang ada. Adapun dalam unggahan akun Instagram @skyholic888 disebutkan bahwa total korban mencapai kisaran 3.500 orang dengan estimasi kerugian lebih dari 200 miliar rupiah. Awalnya banyak korban enggan untuk melapor karena merasa takut dan sempat mendapat ancaman. Namun mereka akhirnya membentuk kelompok dan memberanikan diri untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Timothy dan rekannya dilaporkan melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat 1 JO Pasal 28 Ayat 1, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Selain itu mereka juga dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP, termasuk Pasal 492 dan Pasal 607 Ayat 1. Polisian. Mungkin boleh ceritakan gak sih Kak kronologinya sampai ditipu sama orang ini seperti apa? Setelah BAP mungkin saya bisa ceritain kejadiannya gimana, kronologi saya, kerugian segala macam. Untuk kerugiannya berapa Kak? Sesuai di laporan saya itu sekitar 3 miliar. Kabarnya juga dapat ancaman. Ancamannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Belum. sedikit sih. Ya, saya belum bisa cerita. Setelah BAP mungkin saya bisa cerita. Izin buat rekan-rekan media karena ini kan buat tahap pertama agenda pemeriksaan sebagai pelapor dari klien kami. Untuk detailnya akan kami jelaskan nanti setelah pemeriksaan. Nah ini kan kalau kami mendahului rekan-rekan penyidik kan gak enak nih. Jadi kita mungkin mau menjelaskan kedatangan hari ini karena ada panggilan untuk diperiksa sebagai pelapor atas kerugian yang cukup masif oleh terduga seorang influencer yang sangat terkenal itu, ya kan, yang suka menggoblok-goblokkan orang, bilang orang tolol dan segala macam. Nah hari ini klien kami datang ke Polda Metro Jaya dalam agenda pemeriksaan para saksi dan sebagai pelapor dan korban juga. Demikian. Mas, mungkin kan di LP dicantumkan ya Mas, kayak kronologi singkatnya, mungkin boleh sedikit soal ini Begini, saya sebetulnya kita belum bisa untuk menjelaskan itu dulu karena kan belum diperiksa di penyidik dulu. Jadi setelah dari penyidik tunggu dulu, nanti kami akan menjelaskan sedetail-detailnya. Terserah teman-teman mau nanyakan apa. Tapi sekarang kita nggak enak untuk mendahului dan nggak etis juga untuk mendahului bagaimana harus menjelaskan detail perkaranya dulu ya. Tapi abangnya sendiri pengikutnya ya, saya membernya. Kalau member itu bayarnya berapa Kak?
Berbeda ya. Nah, kalau kakaknya berapa? Itu nanti saya bakal jelasin sedetail mungkin setelah BAP. Apakah abang doang sendiri korbannya atau ada lagi? Banyak banget. Begini, sebentar nih, nanti takut masuk ke substansi kan nggak enak, nanti kita salah kena teman-teman penyidikan. Ini baru satu orang, termasuk hari ini ada saksi, semuanya korban. Nanti akan banyak yang akan menyusul, yang sudah mendaftar kurang lebih hampir 300-an daftar kita. Jadi tahap pertama ini, ya hari ini 3 orang, 1 pelapor, kedua saksi sebagai korban. Demikian ya, nanti kita mendaftar, nanti itu sudah menghubungi di tim kita sebagai korban, gitu. Kamu melaporkan lagi? Kemungkinan akan ada gelombang yang sangat besar akan menyusul, begitu ya, dulu ya. Seorang akan didampingi gitu. Oh, kemungkinan besar, demikian. Dan hari ini berapa orang untuk 3 BAP? orang dulu, 3 orang. sesuai panggilan. 3 orang ini berapa? 1 pelapor, 2 saksi sebagai korban juga. Berarti pelapor utamanya abang. Iya, pelapor utama. Demikian ya dulu ya. Penugasan terlapor dalam hal ini Timothy sama Kalimat Hari. Dalam lidik TR dan K, demikian ya. Bang boleh izin pelapor nama siapa aja? Atas nama saya sendiri itu, nama saya itu Younger. Iya. Kalau yang saksi? Nanti saksi nggak boleh, nanti saksi dulu ya. Oke. Gitu ya. Berarti Dulu ya, nanti berarti pertama BAP betul, nanti Abang hari ini Younger tiga dulu ini. ya. Dulu Mbak ya, izin ya. Mohon izin nih, karena kita belum di pemeriksaan, nanti lagi ditunggu teman-teman penyidik juga ya. Ya, kamu tidak pernah menjual barang, kau tidak investasi bodong, kau hanya mengajar di kelas, pilihan di tangan muridmu. Jadi tidak bisa disebutkan kau melakukan tindak pidana penipuan. Medsos pemiliknya yang menuduh kau melakukan penipuan. Pengacara Kondeng Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait kasus dugaan penipuan kripto yang menyeret nama influencer muda Timothy Ronald. Pembelaan itu dibagikan Hotman melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa 13 Januari 2026. Hotman menegaskan bahwa tuduhan investasi bodong tidak tepat karena menurutnya Timothy tidak pernah menjual produk maupun menerima dana investasi dari para peserta. Hotman menjelaskan bahwa aktivitas Timothy hanya sebatas menyelenggarakan kelas atau pelatihan daring seputar kripto. Dalam kelas tersebut, Timothy memberikan materi berupa analisis, strategi, dan juga modul pembelajaran tentang Bitcoin. Hotman menilai hal itu sama seperti kursus bahasa asing atau pelatihan profesi lain di mana para peserta bebas memilih untuk mengikuti atau tidak. Ia menambahkan kerugian yang dialami peserta setelah menerapkan materi kursus tidak bisa serta-merta ditimpakan kepada Timothy. Biaya kelas yang disebut mencapai belasan juta rupiah per tahunnya hanyalah untuk akses pembelajaran, bukan jaminan dari keuntungan. Hotman juga menyinggung pihak-pihak yang menuduh Timothy sebagai seorang penipu. Ia menilai tuduhan tersebut lebih banyak dipicu rasa iri terhadap kesuksesan dari Timothy. Menurutnya tidak ada unsur pidana dalam kasus ini karena yang ditawarkan hanyalah kursus edukasi, bukanlah investasi langsung. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya yakni Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya laporan terhadap Timothy pada Senin 12 Januari. Korban berinisial Y mengaku dirugikan setelah membeli koin kripto bernama Manta senilai 3 miliar rupiah yang sebelumnya dijanjikan akan naik hingga 500%. Namun harga koin tersebut justru anjlok sehingga korban melaporkan kasus ini. Kombes Budi menyatakan laporan masih dalam tahap penyelidikan dan polisi mengaku akan memanggil saksi-saksi dan menganalisis barang bukti untuk mendalami dugaan penipuan investasi kripto tersebut. Sebagai informasi, Timothy Ronald dikenal sebagai influencer finansial yang lahir di Tangerang pada 22 September tahun 2000. Ia pernah mendirikan platform edukasi ternak uang bersama rekan-rekannya sebelum kemudian berfokus pada proyek pribadi seperti Akademi Kripto dan Ronald Media. Dengan jutaan pengikut di Instagram dan juga YouTube, Timothy kerap membagikan konten edukasi tentang ekonomi makro, strategi investasi, hingga pola pikir finansial.
Timothy Ronald. Halo, yang nyinyir-nyinyir. Lu ngerti nggak sih? Timothy itu tidak jual barang. Timothy itu tidak terima uang investasi. Timothy itu bukan investasi bodong. Dia hanya menjual kelas. Ibaratnya menyelenggarakan kursus online tentang Bitcoin. Modul-modulnya gimana, analisanya gimana, ya. Jadi dia hanya memberikan pelajaran kursus tentang Bitcoin, analisanya dan sebagainya. Nggak beda dengan kursus bahasa Inggris kamu, nggak beda dengan kursus pengacara. Pilihan di tangan kamu. Jadi di mana ibunya kalau misalnya kursus online 1 tahun, ya, saya dengar dia 17 juta setahun, ya, setahun loh online. Kemudian berdasarkan analisanya itu kau membeli Bitcoin dan rugi, ya salah kamu. Oh, pidananya di mana sih? Aduh, benar-benar ini rakyat ini udah makin parah nih. Lu jangan iri dong melihat kesuksesan orang. Siapa bilang dia tidak sukses? Ya, yang jelas dia jauh lebih kaya dari sebagian besar kamu. Walaupun dia sobat gua, bukan berarti saya mendukung yang tidak benar. Intinya kalau lu belajar masuk sekolah, apakah itu kursus atau tidak, dan teorinya kau terapkan, pilihan di tangan kamu. Kalau kau masuk kelas online-nya si Timothy, dan dengan teori-teori itu kau beli Bitcoin, ternyata kau rugi, ya bukan salah Timothy dong. Aduh, heran kamu itu semua deh, ya. Sudah, makan telur dulu. Hotman baru makan laksa, tapi telurnya 5. Lu percaya nggak telurnya 5 butir? Ya, sebaiknya bagi oknum-oknum yang rada-rada, mendingan makan telur, makan protein yang banyak, biar otaknya itu diisi, biar otaknya jangan kosong. Oke? Kepada Timothy Ronald, siapkan laporan polisi pencemaran nama baik. Siapkan laporan polisi, ya. Kamu tidak pernah menjual barang, kau tidak investasi bodong, kau hanya mengajar di kelas. Pilihan di tangan muridmu. Jadi tidak bisa disebutkan kau melakukan tindak pidana penipuan. Medsos pemiliknya yang menuduh kau melakukan penipuan, segera laporkan, ya. Laporkan, ya. 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kaitkan dengan kerugian sehingga bisa ditahan, ya. Kaitkan dengan pasal tentang kerugian di Undang-Undang ITE agar bisa ditahan, ya. Ya. Saya kemarin tidak bikin laporan kerugian kepada situ loh, ya, karena saya nggak butuh duitnya dia, ya. Dia nggak punya apa-apa kok, ya. Nah, kalau ini coba deh, biar orang-orang yang usil itu, ya, laporin polisi pencemaran nama baik, ya. Itu salah satu pemilik medsos yang terus-menerus, ya, nyinyir, nggak ngerti kasus, nyinyirin orang terus-menerus, ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.